Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pena. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan edukasi ASI pada ibu. Assalamualaikum ibu. Perkenalkan, saya Suster Pena yang merawat bayi ibu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai ASI ibu ya. Apakah ibu sudah tahu ASI itu apa? Nah, ASI itu yaitu makanan yang terbaik untuk bayi, mengandung banyak manfaat ya, mengandung banyak nutrisi untuk pertumbuhan bayi ya. Kemudian untuk manfaat ASI sendiri apa yang sudah tahu? Nah, untuk manfaat ASI terbagi dua ya Bu ya, manfaat untuk ibu dan untuk bayi. Manfaat untuk ibu yaitu mengurangi pendarahan, kemudian ekonomis, kemudian sebagai alat kontrasepsi yang alami. Kemudian untuk manfaat bagi bayi, ASI itu sangat banyak Bu, diantaranya berfungsi untuk kekebalan tubuh bayi, kemudian pertumbuhan bayi, kemudian mencegah terjadinya penyakit usus, ISPA, kemudian infeksi saluran kemih, kemudian yang paling penting yaitu sangat membantu untuk pertumbuhan bayi dan kecerdasan dan visual bayi. Nah, apakah ibu sudah tahu mengenai kebutuhan ASI pada bayi? Nah, untuk kebutuhan ASI pada bayi, ketika usia 1 hari, lambung bayi berukuran seperti buah ceri. Jadi bayi membutuhkan 5-7 mili ASI. Kemudian untuk hari ketiga, lambung bayi itu berukuran seperti kacang peanut ya. Dia membutuhkan sekitar 22-27 mili. Kemudian ketika usia bayi 1 minggu, lambungnya itu berukuran buah aprikot. Jadi dia ukuran 45-65 mili. Kemudian jika bayi usia 1 bulan, lambungnya berukuran seperti telur ayam. Dia membutuhkan 80 mili sampai 150 mili. Dan kita akan mempraktekkan cara menyusui ya Bu ya. Untuk bayinya Bu ya, kita peragakan cara menyusuinya Bu ya. Ibu harus menggendong dengan seluruh tubuh ibu ya. Kemudian dagu dan bagian mulut bayi harus menghadap ke payudara ibu. Nah, kemudian leher dan kepala harus ditopang dengan menggunakan tangan ibu ya. Kemudian aerola dan bagian putih ibu harus masuk ke mulut bayi agar nanti saat menyusui tidak lecet ya. Baik, ada yang tanyakan Bu? Untuk ibu yang tidak bisa rawat gabung dengan bayinya, dengan bayinya yang kurang stabil atau dirawat di ruangan perina atau ruangan NICU, bisa memerah ASI dengan 2 cara. Yang pertama memerah dengan tangan, yang kedua dengan dipompa. Boleh dengan yang elektrik, pompa elektrik atau pompa yang manual. Nah, untuk pompa yang dengan tangan, diperah dengan tangan, yang pertama dilakukan yaitu membersihkan area puting atau area payudara dengan air hangat yang sudah matang menggunakan kasa steril. Kemudian dipompa dengan menggunakan tangan, dikeluarkan terlebih dahulu ASI yang pertama karena takutnya sudah terkontaminasi dengan tangan. Kemudian dibersihkan kembali bagian puting dan bagian aerola dengan kasa steril menggunakan air hangat yang matang. Kemudian boleh dipompa dengan menggunakan tangan bagian jempol searah dengan arah jam 12, kemudian bagian telunjuk searah dengan jam 6. Kemudian dipompa sampai dia tidak memancarkan ASI. Kemudian yang gerakan kedua, bagian jempol searah dengan jam 3, kemudian bagian telunjuk searah dengan jam 9, kemudian dipijat sampai dia tidak memancarkan ASI. Nanti boleh untuk ditampung dengan menggunakan botol kaca ASI. Nah, jika memompa dengan tangan, tidak boleh ASI-nya terkena dengan tangan, takutnya terkontaminasi. Dan jangan lupa sebelum memerah ASI harus dilakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Dan untuk yang kedua yaitu pompa dengan pompaan yang manual. Ketika pompa dengan manual harus dipastikan untuk corongnya harus steril. Kemudian bagian
corongnya harus menempel kepada payudara dan areola ibu agar pompanya efektif dan ASI-nya keluar. Kemudian untuk pompa dengan menggunakan elektrik harus dipastikan kembali corong dan pompanya steril ya. Nah, untuk pompa ASI satu payudara itu dibatasi selama 15 menit. Kemudian untuk cara penyimpanan ASI untuk di suhu ruangan bertahan ASI 3 sampai 8 jam. Kemudian jika di cooler itu ASI bertahan 24 jam. Kemudian kalau jika ASI berada di kulkas 2 pintu, untuk di bagian freezer itu tahan 3 sampai 6 bulan. Jika bagian bawah kulkas itu bertahan 3 sampai 5 hari. Kemudian jika kulkasnya 1 pintu, untuk bagian freezer itu hanya tahan 2 minggu. Kemudian untuk bagian bawah di kulkas 1 pintu itu hanya bertahan 3 sampai 5 hari. Kemudian dianjurkan untuk ibu yang tidak rawat gabung dengan bayinya untuk memompa 6 jam pertama, kemudian dilakukan 8 sampai 10 kali selama 24 jam.